Shalom. Shalom. Selamat pagi. Pada saat kita akan datang menghampiri tata kemuliaan Tuhan. Mari saya percaya bahwa meskipun kita berada di rumah, meskipun kita berada dimanapun, kita percaya Tuhan selalu hadir dalam selalu memberkati kita. Mari kita berdoa. Pujian syukur Tuhan yang kami naikkan kepadamu Yesus, sebagai Engkau Allah Bapa kami Bapa. Di mana saat kami akan mulai ibadah kami Bapa pada pagi hari ini Tuhan, biar Engkau Allah yang selalu hadir dalam ibadah kami Bapa. Biar Engkau Allah selalu hadir dalam ibadah kami ini Tuhan. Kami akan percaya Bapa, meskipun kami ada berada di rumah, biar Engkau selalu memberkati kami dan kami percaya Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Mari aku pujian mengatakan, firman terangi jalanku. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikan kekuatan, Selalu berikanku kekuatan. amin. Hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya Ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang
sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Berikan baik nama Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Karena salib Tuhan, kita hidup pada saat hari ini. Mari saya undang semua untuk angkat pujian ini. Karena salib Tuhan, kita bisa hadir di tempat ini. Karena salib Tuhan, kita bisa beribadah. Meskipun dimanapun kita beribadah di rumah, tetap Tuhan Allah selalu hadir Tuhan dalam kehidupan kita. Oh Yesus Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Oh Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Amin. Caramu mensucikan, Pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita akan puji lebih sungguh-sungguh lagi. Oh Yesus Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru Tuhan. berikan Hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup,
melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Karena salib-Mu, mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. benar ya Tuhan. Karena pengorbanan-Mu Tuhan, kami bisa hidup pada saat hari ini Tuhan. Karena salib kami menerima kemenangan daripada Engkau Tuhan. Oh Yesus Tuhan, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, Yesus, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, oh Yesus, salib-Mu, menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Untuk melakukan mujizat-Mu. Untuk melakukan mujizat-Mu. kasih Tuhan atas setiap pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu kepada kami Tuhan.
Sehingga pada saat hari ini kami bisa beribadah, sehingga pada saat hari ini kami bisa bernafas Tuhan, itu semua karena Tuhan, karena Engkau ya Bapa. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Oh Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku Yesus Tuhan. balas Yesus, Yesus. segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Harapanku, Kaulah harapan kami Tuhan. ku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur. Bersyukur padamu. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan.
Yesus, Yesus. Tuh. Oh Yesus Tuh. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati Bapa, firman-Mu Tuhan, biar menjadi terang bagi kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Amin. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat, Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita angkat pujian dari awal. Oh Yesus Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku.
bersyukur Tuhan karena dengan darah-Mu Engkau menebus dosa kami Tuhan. Sungguh anugerah yang besar bagi kami. Yang seharusnya kami binasa oleh karena dosa. Tapi boleh Engkau selamatkan Tuhan oleh karena kemurahan-Mu. Tiba saatnya kami mau duduk dengar firman Tuhan. Mari urapi kami Tuhan. Roh Kudus Engkau jamah kami. Memberikan kepada kami penerangan sehingga sungguh-sungguh setiap firman yang kami dengar boleh kami mengerti dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Terima kasih Bapak, terima kasih berfirman atas kami karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Siapkan hati. Maka saya percaya saudara semua akan diberkati Tuhan. Amin. Ya silakan tim musik ya. Saya percaya bahwa ya hari-hari ini tetap menjadi hari-hari yang luar biasa bagi kita semua. Karena ada Tuhan yang mengasihi dan Dia Allah yang sudah bangkit dari mati. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20. Ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Perikopnya berbunyi, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ayat 24 saya akan bacakan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah berbahagia orang yang percaya walau tidak melihat. Hari ini ya kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahagia itu sesuatu yang mahal ya. Bahagia itu sesuatu yang dibutuhkan orang. Bahagia itu hal yang dirindukan saya percaya oleh setiap kita. Lawan dari bahagia itu apa? Kesedihan, ketakutan. Nah, kalau hari ini kita sering mendengar, kita mendengar berita-berita adanya kesedihan ya, di antara bangsa-bangsa. Ya, bahkan kita melihat ya ada tangisan karena mungkin kehilangan orang yang dikasihi akibat ya terkena dampak dari wabah virus COVID-19 yang sedang terjadi. Akibatnya memang karena wabah ini berimbas kepada segala sesuatu. Berimbas kepada ekonomi, pekerjaan, ya,
berimbas kepada pemenuhan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pangan, bahkan mungkin papan. Beberapa orang kehilangan tempat untuk tinggal karena tidak mampu lagi untuk membayar kontrakan. Jadi mereka kebingungan, mereka lalu mencari tempat untuk bisa menaruhkan badan ini berlindung di sebuah rumah, saudara. Keadaan-keadaan yang seperti ini kadangkala membuat hati kita menjadi sedih, hati kita menjadi takut. Nah, kesedihan dan ketakutan itu akan membuat kita kehilangan kebahagiaan, kita kehilangan rasa bahagia. Padahal ya, hari-hari ini kita mendengar pemerintah kita, bahkan beberapa negara yang memang terdampak oleh COVID-19 menghimbau supaya kita menjaga tubuh kita tetap sehat. Bagaimana supaya tubuh kita sehat? Diusahakan supaya kita memiliki imunitas yang baik, ya, kekebalannya baik. Nah, salah satu untuk menjaga imunitas ada banyak ya, lewat makanan, lewat pola hidup sehat, olahraga. Tapi ada satu yang tidak boleh dilupakan, bahwa salah satu sumber imunitas bagi tubuh kita adalah ketika kita bisa menjaga hidup kita tidak berada di dalam ketakutan atau kesedihan yang luar biasa. Makanya pemerintah juga ada beberapa, kalau kita lihat lewat media televisi, memberikan pencerahan-pencerahan supaya orang tidak terlalu berada di bawah ketakutan yang luar biasa. Ya, tapi juga tidak santai, tetap waspada, tetapi bukan ketakutan. Hati harus tetap dijaga tenang, hati harus tetap dijaga supaya hati ini bisa terhindar dari ketakutan dan kesedihan. Sebab ketakutan kesedihan itu akan menyebabkan daya imunitas kita menjadi menurun. Jadi betapa pentingnya kita memiliki hati yang dipenuhi dengan kegembiraan, hati yang dipenuhi dengan kebahagiaan. Karena itu akan menolong kita hari-hari ini, kita bisa melewati keadaan yang sedang kita alami bersama hari ini dengan lebih baik, saudara. Alkitab dalam Amsal 15 ayat 13 dikatakan bahwa hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jadi kalau saudara memiliki hati yang gembira, hati yang bersukacita, hatimu dipenuhi dengan kebahagiaan, maka muka kita pun akan berseri-seri, ya. Muka Anda akan berseri-seri. Suami yang hatinya gembira, maka akan terlihat dari mukanya yang berseri-seri. Tetapi hati yang dipenuhi dengan kepedihan, ketakutan, justru akan mematahkan semangat, akan membuat potensi kita hilang. Bahkan Amsal 17 ayat 22 dikatakan demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya. Kalau hati kita gembira, kalau hati kita bisa tenang, kalau hati kita bisa bersukacita, kalau hati kita tidak dikuasai kesedihan dan ketakutan, kalau hati kita berbahagia, maka itu merupakan obat yang manjur bagi tubuh kita. Betapa pentingnya menjaga hati ini, saudara. Kalau saudara mau sehat, salah satunya adalah jaga hati. Jelas Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita akan mempengaruhi hidup kita. Hati saudara dan saya akan menentukan seberapa jauh perjalanan hidup kita bisa lewati. Ketika hati kita berbahagia, maka kita punya kekuatan cukup,
kita punya kemampuan besar untuk kita bisa melewati hidup kita jauh lebih baik. Ya. Jauh lebih luar biasa dibanding ketika hati kita sedih, dikuasai oleh ketakutan, dikuasai oleh kesedihan. Alkitab berkata akan mematahkan semangat. Semangat untuk menghadapi persoalan, semangat untuk menghadapi masalah, semangat untuk menghadapi kehidupan ini akan sirna, akan patah. Kita akan menjadi orang yang lemah. Tetapi kalau hati kita bersuka cita, hati kita gembira, hati kita berbahagia, maka muka kita berseri-seri, tubuh kita pun akan merespon dengan baik. Imunitas akan terjaga, dan saya percaya kita bersama akan melewati keadaan ini dengan jauh lebih baik. Amin. Saudara percaya, saudara rindu untuk kita bersama-sama bisa melewati keadaan ini dengan jauh lebih baik. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama satukan hati. Ya, saya percaya kita semua ingin hati kita berbahagia. Amin. Nah, hari-hari ini kita masih dalam minggu memperingati 40 hari kebangkitan Yesus dan 40 hari penampakan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, kalau kita membaca tadi dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Ya, yang menarik di ayat yang ke-29 dikatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ada kata yang menarik, statement dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Kata-kata ini ditujukan kepada Thomas. Tapi kemudian Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ternyata sebuah ungkapan atau ucapan berkat diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang dia tidak melihat namun percaya. Kepada orang yang percaya walaupun tidak melihat. Kata-kata ucapan berkat itu adalah kata-kata berbahagialah. Ini ucapan berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengucapkan berkat berbahagialah kepada orang yang tidak melihat namun percaya, atau orang yang percaya walaupun tidak melihat. Kata berbahagialah, makarioi, ini memiliki makna, ya sebetulnya terjemahan lain bisa dikatakan blessed, diberkatilah. Oke. Diberkatilah orang yang tidak melihat namun percaya. Diberkatilah orang yang percaya walau tidak melihat. Ini adalah menunjukkan kepada sebetulnya hati Tuhan berkenan kepada orang-orang yang tetap percaya walau tidak melihat. Hati Tuhan berkenan kepada orang yang walau mereka tidak melihat, namun percaya. Jadi orang-orang yang tidak melihat namun percaya adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang menerima keistimewaan dari Allah sebab hati Allah berkenan kepada orang-orang yang seperti itu. Jadi bahagia yang sejati bukanlah bahagia yang ditentukan karena kita mendapat berkat-berkat lahiriah. Kita mendapat berkat-berkat jasmani yang kita terima. Sebab kalau bahagia kita ditentukan oleh berkat lahiriah, berkat jasmani, berkat lahiriah dan berkat jasmani, itu dalam sekejap bisa hilang. Itu dalam sekejap bisa sirna. Jadi kalau kebahagiaan kita ditaruh di atas berkat jasmani, berkat lahiriah, maka ketika berkat itu hilang, berkat itu sirna, maka saya percaya bahagia di hati kita pun akan hilang. Ketika bahagia saudara diletakkan di atas pekerjaan kita,
Engkau bahagia karena engkau memiliki pekerjaan yang baik, memiliki bisnis yang baik, memiliki ekonomi yang baik. Satu kali saat ketika pekerjaanmu mungkin bermasalah, ketika bisnismu mungkin sedang menurun, ketika mungkin ekonomimu sedang dalam keadaan tidak baik, maka karena kita menaruh bahagia kita di atas pekerjaan kita, di atas bisnis kita, di atas mungkin keadaan ekonomi kita, maka bahagia kita bisa terganggu, saudara. Hatimu akan terganggu. Hati kita akan diliputi dengan kesedihan, diliputi dengan ketakutan. Karena apa? Karena bahagia kita taruh di atas pekerjaan kita. Kita menjadi tenang karena pekerjaan kita. Kita menjadi tenang karena bisnis kita berjalan dengan baik. Tapi kalau hari-hari ini kita melihat, semua terkena dampak, semua terkena masalah. Semua kena imbasnya. Lalu bagaimana kita sebagai orang Kristen? Apakah kita terpuruk dengan keadaan yang terjadi? Atau kita mau ambil keputusan hari ini untuk berkata, tidak. Aku akan tetap berbahagia karena hidupku tidak aku letakkan di atas pekerjaanku. Hidupku tidak aku letakkan di atas bisnisku. Kalau bahagia saudara dan saya diletakkan karena di atas anak-anak kita, engkau bahagia karena engkau punya anak-anak yang luar biasa. Engkau bahagia karena engkau punya anak-anak yang cakap, yang manis. Maka bahagia kita itu tidak akan bertahan lama karena anak kita bisa berubah. Manusia bisa berubah. Keadaan bisa berubah. Apapun bisa terjadi. Bahkan anak kita bisa meninggalkan kita. Maka ketika kita menaruh bahagia kita di atas anak kita, ketika ada sesuatu terjadi kepada anak kita, kita akan kehilangan rasa bahagia itu. Kita akan kehilangan rasa sukacita itu. Kita akan kehilangan. Kita tidak akan mengalami apa yang dikatakan oleh Tuhan, berbahagialah, diberkatilah. Jadi mari hari ini, di mana saudara dan saya menaruh bahagia itu? Apakah engkau menaruh bahagia itu di atas pekerjaanmu, di atas bisnismu, di atas anak-anakmu, atau di atas apa yang bisa engkau percayai? Di mana engkau letakkan bahagia itu? Tapi hari ini Tuhan ingin berkata, kalau saudara dan saya ingin bahagia, dan kebahagiaan itu bukan kebahagiaan yang cepat hilang, kebahagiaan yang sejati, maka Tuhan berkata, orang yang ingin bahagia, maka orang itu harus menjadi orang yang percaya walaupun mata kita belum melihat. Atau orang yang walaupun tidak melihat, namun hati kita tetap percaya. Inilah yang menjadi sumber bahagia bagi kita orang percaya. Jadi kebahagiaan kita ya tidak didasarkan di atas segala sesuatu yang bersifat sementara. Semua yang ada di bumi ini, semua yang ada di hadapan kita, semua sementara, saudara. Bahagia kita jangan diletakkan di atas mungkin suami kita, istri kita. Bisa berubah. Tapi biarlah bahagia kita dapatkan. Karena apa? Kita tetap percaya walaupun tidak melihat. Walaupun segala sesuatu boleh berubah, walaupun segala sesuatu boleh hilang, walaupun segala sesuatu boleh lenyap. Hati kita, kalau hati kita tetap dikuasai atau dipenuhi percaya kepada Dia, saya percaya engkau akan mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Kondisi boleh turun, ekonomi boleh turun, bisnis mungkin boleh mengalami persoalan. Tapi orang-orang yang menjaga hatinya tetap percaya, yang imannya tidak diletakkan kepada apa yang dilihat, saya percaya hatinya akan tetap terjaga untuk bisa bersukacita, berbahagia dalam menghadapi segala persoalan. Nah, kalau kita baca ayat yang perikop ini, saudara, konteks dari perikop ini adalah berbicara tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Thomas. Ada apa dengan Thomas? Di perikop ini
Thomas adalah orang yang rupanya dia mau melihat dulu baru percaya. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ini ayat yang ke-24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Rupanya waktu murid-murid ya di hari yang sama kebangkitan Yesus, malam harinya mereka berkumpul di satu ruangan dengan pintu-pintu yang terkunci. Thomas tidak ikut. Thomas memisahkan diri. Ya, dikatakan di situ Thomas tidak ada bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Ya, tidak tahu kenapa. Thomas sedang mengalami kesedihan karena peristiwa yang terjadi. Bisa juga. Tetapi jelas Thomas tidak ada bersama-sama dengan mereka. Ayat 25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya. Jadi murid-murid yang lain lalu cerita kepada Thomas. Kami telah melihat Tuhan. Ya. Mereka cerita bagaimana ketika pintu-pintu semua terkunci, tiba-tiba Tuhan hadir dan Tuhan berkata, Shalom, damai sejahtera bagi kamu sekalian. Lalu Tuhan pun menghembusi mereka. Ya, terimalah Roh Kudus. Ya, damai sejahtera. Mereka cerita bahwa mereka sudah jumpa dengan Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Ya, ayat 25, maka kata murid-murid yang lain itu kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas sebagai salah satu pribadi atau salah satu murid Yesus yang ditulis di Injil Yohanes, muncul di Injil Yohanes sebanyak 4 kali. Saudara nanti bisa baca di dalam Yohanes pasal 11 ayat 16, Yohanes pasal 14 ayat 5, Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 28, dan Yohanes pasal 21 ayat yang kedua. Dan kalau kita baca dari semua penampilan tokoh Thomas ini di dalam Injil Yohanes, maka karakter yang kita bisa lihat dari seorang Thomas adalah dia adalah seorang yang rasionalis, tetapi dia juga seorang yang pemberani. Mengapa kita bisa melihat seperti itu? Kalau kita baca di dalam Yohanes 11 ayat 16 dikatakan, dikisahkan pada waktu itu ketika itu Tuhan Yesus ingin kembali ke Yudea karena Lazarus mati atau Lazarus meninggal. Yesus berkata, Lazarus gak mati, tidur. Murid-muridnya lalu berpikir, berarti bisa kembali hidup lagi. Padahal yang dimaksudkan Yesus adalah Lazarus sebetulnya sudah mati. Waktu Yesus mau kembali ke Yudea, karena Yesus sudah pernah ke Yudea, dia ingin kembali ke Yudea, Thomas langsung spontan berkata begini, mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Apa maksudnya? Ternyata sebelumnya Yesus sudah dari Yudea. Dan apa yang terjadi ketika Yesus di Yudea? Waktu Yesus di Yudea, di sana dia akan dirajam dengan batu oleh orang-orang di sana. Lalu Yesus berhasil menghindar. Waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya, sebetulnya dia ingin datang kepada Lazarus yang mati, tapi Yesus berkata, aku akan ke Yudea. Pikiran Thomas berpikir, ini Tuhan kok mau menyongsong ajalnya, karena bukankah di sana ada orang yang siap membunuh Tuhan Yesus. Lalu langsung saja Thomas spontan berkata, mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ini luar biasa. Dia orang pemberani. Thomas bukan orang penakut. Dia orang pemberani. Ya. Dia berkata, oke, kalau Yesus mau ke Galilea, mau menyongsong mati sana, yuk kita juga siap. Untuk apa? Pergi ke sana untuk mati bersama-sama dengan dia.
Hanya beberapa murid yang berani berkata seperti itu. Thomas salah satunya. Juga Petrus berkata, ya, kalau iman semua orang kan satu, aku tetap membela Yesus. Demikian juga ketika saat Yesus berkata, ya kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 13 ayat 33 sampai ayat yang ke-36. Di situ Yesus sedang mengingatkan bahwa Ia sudah mengatakan bahwa ke tempat Ia pergi tidak ada seorang pun yang bisa datang. Waktu Yesus mengatakan ke tempat Ia pergi tidak ada seorang pun yang bisa datang, Thomas langsung menjawab, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Padahal yang dimaksud Tuhan Yesus adalah ke tempat di mana aku pergi, kamu tidak ada seorang yang bisa datang, adalah dia akan pergi ke tempat di mana dia harus disalibkan di sana. Tapi Thomas berpikir rasional. Dia berkata, Tuhan kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Orang yang rasional dia akan berpikir bahwa kalau pergi kemana? Lalu bagaimana pergi ke situ? Dia nggak berpikir yang lain, dia berpikir secara rasio, kalau mau pergi kemana? Kami harus tahu. Thomas orang yang berpikir rasional. Nah, berpikir rasional bukanlah hal yang salah. Karena apa? Karena Allah menciptakan kita ini beda dari makhluk hidup yang lain. Manusia diciptakan dengan diberi oleh Tuhan rasio, akal budi, untuk kita menimbang, untuk kita berpikir. Ketika Tuhan menciptakan kita manusia, lalu Tuhan memberikan kepada kita mandat untuk apa? Untuk kita mengatur bumi ini, mengelola bumi ini. Bagaimana kita bisa mengatur bumi ini? Menguasai bumi ini. Tuhan berikan kepada kita rasio, akal budi, untuk kita bisa berpikir. Ketika Adam dan Hawa memberi nama kepada hewan, tentu dia memberi nama dengan memakai pikirannya, rasionya. Tetapi kita akan menjadi salah, kita akan menjadi keliru ketika kita meletakkan segala sesuatu di atas dasar rasio kita. Atau yang disebut rasionalisme. Ya. Menjadi paham kita bahwa segala sesuatu kalau tidak masuk akal, maka kita tidak terima. Itu yang menjadi salah. Orang Kristen harus memakai akal kita, otak kita. Bukankah Tuhan berkata, ya, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Orang yang hanya tulus saja tidak cerdik, maka orang itu akan dimakan oleh orang yang lain. Akan dikuasai oleh orang yang lain karena hanya tulus. Tapi kalau orang yang cerdik tapi tidak tulus, maka orang itu menjadi orang yang sangat licik, sehingga apa? Dia akan merusak orang lain. Dia akan menghalalkan segala cara. Tapi Tuhan berkata, hendaklah kamu cerdik seperti ular, artinya gunakan akalmu, gunakan akal budi kita, tetapi tetap dengan hati yang tulus. Orang Kristen harus jaga ketulusan hati. Segala sesuatu harus dari hati, tetapi tidak berarti lalu, nggak usah pakai akal. Kalau hidup jadi orang Kristen, jangan hidup pakai akal. Tidak juga, semua pakai akal. Saudara belajar Alkitab, kita belajar pakai akal budi kita. Untuk kita bisa mengerti firman Tuhan, betul? Ya, saudara bekerja, bisnis, kita pakai akal kita. Kita pakai akal budi kita pakai rasio kita. Ya, untuk bisa mengelola segala sesuatu butuh rasio. Ya, jadi bukan berarti kalau kita jadi orang percaya lalu udah nggak usah pakai akal. Yang penting kamu doa-doa saja, tidak, saudara. Gereja kita bisa berjalan dengan baik, itu juga memakai akal. Bagaimana ketika dalam kondisi seperti ini memastikan setiap
orang Kristen setiap jemaat masih bisa beribadah, lalu kita pakai akal. Dengan apa? Karena teknologi sudah begitu maju, ya, dan banyak orang menguasai teknologi, paling tidak punya HP, maka kita pakai ibadah secara online. Ini akal kita, ini cara kita, pakai rasio kita. Tetapi bukan berarti bahwa lalu kita menyandarkan atau meletakkan hidup kita hanya kepada rasio kita. Tidak, karena ada banyak hal di atas bumi ini yang tidak bisa hanya menggunakan rasio kita. Ingat bahwa rasio kita, ya, daya pikir kita sangat terbatas dalam memahami semua realita yang ada di dalam dunia ini. Ya, ada banyak hal yang manusia dalam kecanggihannya hari ini masih memiliki keterbatasan. Contoh saja yang baru kita hadapi hari ini. Ya, dengan virus corona. Sudah tahu persoalannya. Penyakit ini datang dari virus corona. Tapi pertanyaannya, apakah manusia sudah mampu untuk menaklukkan virus ini? Apakah sudah ada obat untuk menyelesaikan virus ini? Belum ada. Bahkan sebetulnya virus-virus yang lain pun manusia belum menemukan obatnya. Ya, seperti SARS dan sebagainya. Jadi manusia itu sangat terbatas, saudara. Otak kita sangat terbatas, makanya oleh karena itu kita tidak bisa menaruh hidup kita di atas dasar rasio kita saja. Rasio tetap dipakai, pikiran kita tetap dipakai, tapi jangan letakkan hidup kita di atas hanya pertimbangan rasio kita. Kalau tidak masuk akal, aku nggak mau. Kalau tidak masuk akal, aku nggak terima. Maka kita akan menutup kesempatan Tuhan melakukan hal-hal yang besar dalam hidup saudara dan saya. Jadi ternyata sikap pemikiran rasionalis ini turut juga membentuk sikap Thomas terhadap kebangkitan Yesus. Bahkan secara nyata, ya, secara eksplisit, Thomas menunjukkan itu dengan berani. Dia berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ketika Thomas menyatakan seperti itu, Alkitab berkata, 8 hari kemudian, ya, ayat 26, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Kemudian sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jadi 8 hari kemudian murid-murid kumpul kembali di satu ruang dan dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka ya tentu akan berusaha menghindar dari orang-orang Yahudi yang sedang mengejar mereka. Tapi di sini tidak dikatakan bahwa mereka dalam keadaan ketakutan. Ya, tentu mereka mengunci karena apa? Ya, untuk menjaga diri. Ingat, segala sesuatu juga tidak sekedar kita tulus, tapi perlu cerdik, saudara. Murid-murid tetap kunci pintu, Thomas ada di situ. Waktu Thomas ikut ada di situ, kemudian dikatakan, sementara pintu terkunci, Yesus datang menampakkan diri, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kehadiran Tuhan akan selalu ditandai dengan damai sejahtera. Hidupmu akan mengalami bahagia, damai sejahtera ketika Yesus hadir. Ya. Jadi ini menjadi tanda ketika engkau berdoa,
salah satu jawaban doa yang kita bisa temukan kalau itu menjadi kehendak Tuhan bagi saudara biasanya adalah damai sejahtera. Engkau akan dapati damai sejahtera. Ketika engkau menghadapi pilihan-pilihan dalam hidup ini, lalu saudara harus menentukan pilihan mana. Berdoalah. Di mana hatimu damai, lakukan itu. Karena disitulah Tuhan hadir dan berkenan. Nah, ketika Yesus datang, ya, lalu Yesus berkata, ulurkan kepada Thomas, ya ayat 27, taruh jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Alkitab tidak menuliskan lalu Thomas mencucukkan tangannya, tidak. Tapi setelah Thomas melihat, mendengar, berjumpa dengan Yesus, lalu Thomas berkata, ya ayat yang ke-28. Thomas menjawab dia, ya Allahku, ya Tuhanku dan Allahku. Ini luar biasa. Pernyataan Thomas ini bukan sekedar orang kaget, ya. Jangan dipikir ini pernyataan orang kaget. Masya Allah, ya Tuhanku. Kita seringkali orang Indonesia juga begitu ya, kalau kita kaget, ya Tuhanku, ya Allahku. Ini bukan pernyataan kaget. Kenapa? Bagi orang Yahudi, mereka tidak berani menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Ketika mereka membaca kitab mereka saja, Taurat, lalu mereka menemukan kata Yahweh, mereka tidak menulis Yahweh, mereka hanya menulis JHWH. Konsonan, karena apa? Karena mereka tidak berani membaca itu. Dan ketika mereka menemukan kata Yahweh, mereka tidak baca Yahweh, tapi apa yang mereka baca? Adonai. Adonai artinya Tuanku. Karena Alkitab dalam 10 perintah Tuhan dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Jadi Thomas sedang tidak kaget, wah, iya Tuhan, ya Allah, bukan. Tapi ini pernyataan iman. Ketika dia melihat Yesus, ketika dia melihat Tuhan Yesus, dia berkata, iya Tuhanku, iya Allahku. Dia sedang berkata, iya benar, engkau Tuhanku, engkau Allahku. Bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Mungkin nanti di pelajaran lain kita akan belajar. Benarkah Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah? Tapi Thomas setelah melihat kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Lalu ayat berikutnya dikatakan, dan kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tuhan berkata setelah melihat Thomas begitu, ya, Thomas bersyukur karena Thomas mendapat kesempatan untuk dia menjadi percaya, saudara. Yesus hadir. Ya, kadangkala kesempatan itu tidak semua orang mendapatkannya. Ya, tapi Thomas mendapatkannya, kesempatan untuk dia menjadi percaya dengan melihat dulu. Yang Tuhan inginkan, dia berkata kepada Thomas, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Ini kemurahan yang Tuhan berikan kepada Thomas. Dia diizinkan Tuhan melihat, baru dia percaya. Tapi Tuhan berkata, berbahagialah, artinya aku lebih berkenan. Aku memberkati mereka yang tidak melihat, namun percaya. Dari pernyataan Tuhan Yesus ini ada dua pandangan tentang percaya. Memang percaya itu adalah sebuah kata yang sederhana. Percaya. Tetapi maknanya sangat dalam. Dari pernyataan Yesus di ayat yang ke-29 ini, kita menemukan ada dua pandangan tentang percaya. Yang pertama, pandangan pertama, melihat dulu baru percaya. Ada orang yang dia mau percaya kalau melihat dulu. Seperti kita setiap hari kan, kalau kita mau beli barang, ya, lihat dulu baru beli. Ya. Ada barang, ada harga. Jadi kalau kita lihat barangnya baik, ya kita mau bayar dengan harga
Baik. Kita mau beli kalau kita lihat barangnya. Jangan seperti orang membeli kucing dalam karung. Hati-hati ya saudara, kalau hari-hari ini mungkin belanja online, dipastikan aman dulu. Karena apa? Karena ada banyak penipuan, karena ada banyak pengkhianatan terjadi. Sehingga orang kadang-kala dia tidak akan menjadi percaya sebelum melihat. Betul kan? Kita kadang-kala karena sudah pernah ketaton gitu ya orang Jawa, sudah pernah kejadian, kita ditipu, maka ketika kita mau beli sesuatu biasanya kita pastikan saya lihat dulu, saya pegang dulu, baru kalau ada barangnya saya bayar. Nah, mari kita baca di dalam kitab Markus pasal yang ke-15 ayat 20b sampai 32. Kitab Injil Markus pasal yang ke-15. Ayat 20b sampai 32. Dikatakan demikian. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simeon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolak. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Demikianlah genap nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Perhatikan di sini. Ketika Yesus disalibkan, ada banyak orang yang mengolok-olok dia. Bahkan di antara mereka ada yang berkata, orang lain dia selamatkan, dia sendiri tidak dapat menyelamatkan dirinya. Lalu mereka berkata, "Biarlah, baiklah Mesias, Raja Israel, ayo turun, ayo selamatkan dirimu dari salib itu, supaya kami lihat dan kami akan percaya." Mereka percaya, kalau kami melihat engkau bisa turun dari salib itu, menyelamatkan dirimu, maka kami akan percaya. Mereka mau melihat dulu baru percaya. Sebetulnya, bisa saja Yesus dengan kemahakuasaannya, dia menunjukkan kuasanya, turun dari salib. Tapi apa yang terjadi? Yesus tetap membiarkan atau melewati salib itu. Yesus tetap mengerjakan salib itu, dan bahkan Yesus tetap membiarkan dirinya mati disalibkan. Waktu banyak orang meminta tanda supaya Yesus turun, bisa saja Yesus melakukannya. Tetapi Yesus membiarkan diri disalib. Kenapa? Karena dia sedang memberi contoh bagaimana menjadi taat kepada Bapa Sorgawi, kepada kehendak Allah. Bisa saja dengan kekuasaannya Yesus melepaskan diri. Tapi tidak selamanya kehendak Allah adalah Tuhan lakukan perkara yang besar. Tuhan melakukan mukjizat. Mukjizat bisa saja tidak terjadi seperti kehendak kita. Tetapi seperti Yesus, ketika orang lain berkata, "Turun, selamatkan dirimu," maka kami akan percaya kalau kami melihat itu. Yesus tidak langsung menjawab itu karena Yesus sedang berkata, "Aku sedang mengerjakan dengan taat
dengan setia akan kehendak Bapa. Artinya Tuhan sedang mengajarkan kepada kita ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi masalah, mungkin kita tidak langsung melihat mujizat. Tapi belajarlah tetap percaya. Karena ketika engkau menghadapi persoalan mungkin tidak langsung melihat mujizat. Mungkin Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lain. Tuhan sedang menolong engkau menjadi orang yang tetap kuat. Orang yang tidak goyah. Engkau sedang belajar menjadi taat. Ibrani 5 ayat yang 8 dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Yesus memberikan kepada kita contoh. Jadi saat menghadapi persoalan, dan seolah-olah kita tidak melihat jawaban dari Tuhan, tetaplah percaya sebab Tuhan mungkin sedang menolong saudara untuk memberikan kekuatan untuk engkau belajar menjadi taat dari setiap persoalan yang ada. Tuhan ingin kita tetap percaya walaupun tidak melihat. Walaupun tidak melihat jawaban, walaupun tidak melihat mujizat. Tapi mungkin Tuhan sedang mengerjakan yang lain apa? Tuhan sedang memberikan kepada saudara ketaatan. Tuhan sedang memberikan kepada saudara kekuatan yang luar biasa. Melatih otot-otot iman saudara. Supaya akhirnya engkau bisa menjadi orang yang kuat, yang tangguh. Ketika ada persoalan yang lebih besar datang menerpa kita. Engkau sudah memiliki otot-otot iman yang kuat. Sehingga engkau bisa menghadapi persoalan yang besar. Amin. Jadi tetap percaya walaupun tidak melihat. Karena Tuhan sedang mengajar kita. Tuhan sedang melatih kita. Tuhan sedang menolong kita. Untuk apa? Mungkin kita sedang belajar untuk menjadi apa artinya. Tidak semua doa-doa mungkin yang kita naikkan Tuhan akan langsung jawab ya. Tidak. Langsung Tuhan berikan mujizat. Tidak. Kalau kita hidup, lalu kita berdoa, dan Tuhan jawab terus dengan perkataan ya, Tuhan berikan terus mujizat. Saya percaya, saudara, kita tidak akan menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Seorang anak kecil, ketika dia meminta sesuatu kepada orang tuanya lebih mudah memberikan karena masih anak-anak. Tapi ketika anak kita menjadi dewasa, tentu mereka tidak, mungkin kalau waktu kecil mau makan, makan. Mau minum, minum. Kita orang tua masih memberikan karena masih kanak-kanak. Tapi begitu anak kita sudah beranjak dewasa, tentu ketika mereka mau makan berkata makan, ambil sendiri. Minum, ambil sendiri, betul? Dia sudah dewasa. Dia harus belajar caranya bagaimana ambil makanan dengan baik, bagaimana caranya ambil minum dengan baik, bagaimana caranya makan sendiri dengan baik. Bayangkan kalau kita sudah punya anak yang sudah besar, sudah kuliah, lalu makan, minta disuapin. Apa? Kalau bisa bayangkan? Ya, istri saya menyuapin anak saya yang gede, Denis. Ya, ayo makan, disuapin. Semua disuapin. Waktu masih kecil-kecil disuapin, saudara. Ya, sambil main-main. Ya, bawa piring, lalu satu suapin sini, nanti lari yang satu datang, suapin. Masih kecil kanak-kanak. Minum, sediakan minum. Tapi kalau sudah dewasa, diajar untuk mengerjakan. Sama. Kalau saudara, kita hanya mengharapkan terus mujizat-mujizat, engkau tidak akan pernah dewasa. Tuhan kadang-kadang mengizinkan segala sesuatu terjadi, mungkin tidak langsung dijawab dengan mujizat. Tuhan sedang mengajar supaya kita percaya walaupun tidak melihat. Karena apa? Disitulah engkau sedang belajar untuk menjadi dewasa, saudara sedang diajar untuk menjadi kuat, saudara sedang diajar untuk saudara menjadi teguh, saudara sedang diajar supaya saudara tidak goyah. Anak-anak kita kalau kita mulai diberi kepercayaan untuk melakukan sesuatu, mereka akan menjadi orang yang berhasil. Tapi anak-anak yang terus orang tuanya hanya semua permintaannya ya. Lama-lama mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika mereka harus keluar dari rumah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak bisa menjadi orang yang berhasil. Tapi ketika mereka dilatih, diajar, ya untuk mengerjakan sesuatu, diberi tanggung jawab, kita tidak sedang membebani mereka, kita tidak sedang mungkin mencelakakan mereka, tapi kita sedang melatih supaya mereka tampil, melatih supaya mereka kuat.
melatih supaya mereka bisa. Sehingga ketika mereka nanti keluar, mereka menjadi orang-orang yang tangkas menghadapi kehidupan ini. Dan saudara, kadangkala ya kita tidak melihat ya mungkin apa yang kita inginkan, tapi tetaplah percaya. Sebab ada hal yang lain yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Yesus tetap tidak bergeming. Waktu orang berkata, buktikan bahwa engkau Tuhan dengan turun dari salib. Yesus tetap dia membiarkan dirinya disalib. Ketika ada orang berkata, kami akan percaya kalau kami melihat. Tapi Yesus tidak. Yesus tetap dia lewati salib itu. Kenapa? Karena ketika dia disalib dia tahu. Dia sedang mengerjakan satu karya yang besar. Yaitu keselamatan bagi dunia ini. Sekali lagi tidak selamanya kehendak Allah ketika kita mungkin membutuhkan sesuatu mukjizat terjadi. Tetapi justru ketika mungkin persoalan sedang kita hadapi, disitulah Tuhan sedang memberikan yang terbaik bagi kita. Kalau hari ini saudara, doa kita belum dijawab oleh Tuhan, tetaplah percaya walaupun engkau belum melihat. Karena apa? Karena Tuhan sedang mengerjakan dalam hidup kita sesuatu yang dahsyat. Amin. Izinkan Tuhan bekerja dengan caranya, dengan waktunya. Meskipun kita belum melihat, tetap percaya. Tetap yakin bahwa Allah sedang bekerja. Bahwa Allah sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Tidak pernah segala sesuatu diizinkan di atas muka bumi dengan kebetulan. Tidak ada perkara yang kebetulan. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Bagian Tuhan adalah Tuhan meminta kita untuk hidup percaya walaupun tidak melihat. Percaya ada Tuhan yang sedang bekerja. Percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa. Percaya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Meskipun hari ini mungkin kita belum melihat, tetap percaya. Jadi Tuhan ingin kita percaya walaupun kita tidak melihat. Karena apa? Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Tapi ketika kita percaya, maka kita akan mengalami hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kita akan menjadi dewasa, kita akan menjadi kuat, dan kita akan melihat hal-hal yang besar. Di balik segala sesuatu yang terjadi, mungkin hal-hal yang kita pikir itu tidak baik. Percayalah ada sesuatu yang luar biasa. Paulus berkata, meskipun manusia lahiriaku semakin merosot, namun manusia batiniaku diperbaharui dari hari ke hari. Karena Paulus melihat di balik segala persoalan, di balik segala sesuatu, ada rencana Tuhan yang besar. Mari kita memiliki iman seperti itu. Sehingga ketika kita melewati hari-hari ini, mungkin hari-hari yang terasa berat, tetap percaya. Kenapa? Pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa. Saya melihat saudara, ya, saya menyaksikan, saya mendengar, ya, hari-hari ini yang ya beberapa kesaksian dari saudara-saudara kita. Justru dalam hari-hari ini mereka bisa menikmati berkat itu tidak berkurang, tapi justru cukup dalam hidup mereka dalam keadaan sesulit ini, saudara. Bukankah itu cara Tuhan menolong? Bukankah itu cara Tuhan, tangan Tuhan yang tidak kelihatan yang sedang bekerja dalam kehidupan kita? Bagian yang Tuhan inginkan kita lakukan adalah tetap percaya hari ini walaupun tidak melihat. Dan orang-orang yang seperti itu akan menjadi orang yang berbahagia. Amin. Jadi orang yang dalam kehendak Tuhan, orang yang akan dapat perkenanan Tuhan, orang yang disebut berbahagia adalah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Walaupun saya belum melihat,
sorga itu seperti apa, tapi saya tetap percaya. Walaupun saya belum melihat rencana ke depan seperti apa, tapi saya percaya bahwa Tuhanku akan membawaku kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Hari ini saudara tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan kendor, jangan mundur. Jadilah orang yang berbahagia. Bagaimana caranya? Jadilah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Waktu engkau percaya, engkau sedang menolong dirimu untuk engkau belajar menjadi taat, belajar untuk menjadi kokoh, belajar untuk menjadi kuat. Waktu engkau percaya, walaupun engkau belum melihat, engkau sedang percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Tuhan sedang mengerjakan hal-hal yang dahsyat dalam hidup saudara. Amin. Hari ini belajarlah, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di hadapan kita ada roti dan anggur. Hari ini kita akan melakukan perjamuan yang kudus. Ya, kiranya lewat perjamuan yang kudus ini kita kembali diteguhkan bahwa Yesus sudah mati bagi aku. Yesus sudah mati bagi saudara dan saya. Kasihnya luar biasa. Dan lewat perjamuan ini juga kita diingatkan bahwa kita, saudara dan saya, telah disatukan dalam satu tubuh Kristus. Ya, kita akan lewati bersama-sama dan ada Tuhan yang bersama dengan kita. Mari persiapkan roti dan anggur. Ya, ambil roti dan anggur saudara. Kita akan memulai perjamuan yang kudus. Sebelumnya kita akan berdoa bersama. Bapa dalam surga, terima kasih buat hari ini. Tuhan, firman-Mu mengajar kami untuk kami belajar tetap percaya walaupun kami belum melihat. Walaupun kami tidak melihat. Karena kami percaya kami akan membawa dampak bagi iman kami. Untuk otot-otot iman kami menjadi kuat, kami menjadi orang yang tangguh. Percaya kami adalah mengizinkan Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kami. Yang tidak kami lihat, itu yang Tuhan sudah sediakan. Hari ini di hadapan kami ada roti dan anggur. Hari ini kami akan melakukan perjamuan yang kudus. Kami tahu inilah karya besar Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Kami percaya oleh kematian-Mu di kayu salib segala dosa kami dihapuskan. Engkau menebus dosa kami. Engkau menebus kami dari kutuk dosa lewat kematian-Mu di kayu salib. Sebab dikatakan terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Segala kutuk sudah Engkau tanggung di kayu salib supaya kami boleh hidup dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami persiapkan hati kami untuk melakukan perjamuan yang kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian untuk kita melakukan perjamuan yang kudus. Naikkan pujian Tuhan Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu,
Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini untuk tetap percaya walaupun kita tidak melihat. Karena Allah itu adalah Allah yang sempurna dalam rancangan, rencana, dan karyanya. Bagian kita adalah belajar menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, mengizinkan Dia bekerja, percaya kepada Dia, tidak goyah. Hiduplah melakukan setiap firman Tuhan sebagai bukti kita percaya. Maka kita akan melihat ada sesuatu yang besar yang Tuhan pasti akan kerjakan. Kalau itu belum terlihat, tetap percaya, tetap langkah bersama dengan Tuhan. Maka saya percaya hidup kita akan berbahagia karena ada Tuhan yang memberkati dan menyertai kita. Oh, katakan sekali lagi, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Tuhan Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Kami hanya percaya kepada-Mu Tuhan. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita angkat roti kita dengan tangan kanan di atas kepala kita. Kita percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang sempurna. Karyanya sempurna. Di kayu salib karyanya sempurna bagi saudara dan saya. Dia sudah mengerjakannya bagi saudara dan saya. Dan Dia terus akan bekerja. Meskipun saudara mungkin hari ini engkau belum melihat, percayalah, Tuhan sudah bekerja dan Tuhan sedang bekerja dalam hidup saudara dan saya. Tetap percaya, tetap yakin. Mari kita angkat roti dengan tangan kepala. Inilah rancangan karya Tuhan yang sempurna. Hal yang besar Tuhan kerjakan lewat mati di kayu salib. Sambil saudara bangkit berdiri, angkat roti di atas dengan tangan kanan di atas kepala. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti yang ada di tangan saudara adalah persekutuan di dalam tubuh Yesus yang terpecah bagi saudara dan saya? Kalau saudara percaya, makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita ambil cawan anggur dengan tangan kanan kita angkat di atas kepala kita, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya cawan anggur di tangan saudara adalah persekutuan di dalam darah Yesus Kristus Tuhan? Amin. Kalau engkau percaya, minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat karyamu yang sempurna. Terima kasih buat perbuatanmu yang sempurna bagi hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, korbanmu di kayu salib membuktikan kasih-Mu yang luar biasa. Biarlah ini tetap mewarnai hati kami tetap percaya, kami tetap yakin. Apapun yang terjadi, meskipun hari ini mungkin kami belum melihat jawaban doa kami, belum melihat tanda yang terjadi, tapi kami akan tetap percaya. Kami akan tetap yakin. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang sedang bekerja, Engkau Allah yang sudah bekerja, dan Engkau Allah yang melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Biarlah meteraikan firman Tuhan hari ini dalam hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi orang yang berbahagia. Kami tidak goyah, kami tidak menjadi lemah ketika kami belum mendapat jawaban, karena kami tahu Tuhan sedang melatih iman kami. Kami tidak goyah, kami tidak menjadi lemah ketika kami mungkin belum mendapat jawaban dalam doa-doa kami. Karena kami tahu, kami percaya Engkau sedang siapkan satu perkara yang besar, yang di luar pemikiran kami. Engkau sedang kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau menaruh iman kami, percaya kami hanya kepada Tuhan. Kami mau belajar terus, tetap percaya walaupun kami belum melihat. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami boleh melakukan perjamuan yang kudus. Kami mengingat akan korban-Mu di kayu salib. Satu pengorbanan yang besar bagi kami semua. Biarlah ini boleh menjadi pengharapan bagi kami. Pengharapan di saat kami menghadapi persoalan, pengharapan di saat kami mungkin menghadapi segala hal yang di luar pemikiran kami. Kami tahu bahwa Allah yang mengasihi kami sedia untuk menolong dan memberkati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Mari kita siapkan hati untuk kita mengakhiri ibadah ini dengan ucapan syukur, berikan pujian yang terbaik hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian hanya bagi Tuhan.
Kami berterima kasih karena karya-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur karena anugerah-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia terus menyertai kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan hari ini curahkan berkat-Mu atas umat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita mengharapkan berkat yang datang dari Tuhan. Saudara-saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah ini. Terimalah berkat Tuhan, diberkatilah oleh Tuhan, diberkatilah pekerjaan-Mu oleh Tuhan, diberkatilah kesehatan-Mu oleh Tuhan, diberkatilah keluarga dan masa depan-Mu oleh Tuhan, diberkatilah pertumbuhan iman dan kesaksian hidup-Mu oleh Tuhan. Berkat daripada Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta Roh Kudus menyertai dengan kuasa-Nya. Dari mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Yang diberkati katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.